kami melihat juga tidak selalu sektor itu kita harus melihat dari top down, tapi kadang kami juga melihat secara bottom up. Saat ini kalau kita lihat emiten-emiten big cap seperti perbankan ataupun juga yang kita tahu kemarin penurunannya cukup dalam ya, terlebih lagi dengan bank-bank big four yang kemarin juga sempat turunnya hampir setengahnya. Kalau kita lihat itu juga bisa jadi peluang. Nah ini menjadi memang sektornya kita harus melihat secara tidak selalu top down, tapi juga kita bisa melihat dari sisi emitennya terlebih dahulu. Untuk investor pemula sebenarnya ini kita harus lihat dulu ya, mereka ini tujuan investasinya untuk apa. Itu bisa consider untuk simpan dulu deh dana darurat sekian. Nah kalau yang dana darurat itu bisa nggak ditaruh di pasar uang? Nah untuk dana darurat itu bisa juga di kami taruh di pasar uang karena untuk pencairan kami juga cukup cepat ya. Hari ini infoin kita mau redeem, besok uangnya udah bisa keluar gitu. Hai Kanvisto, bertemu lagi di Invest Talk, All About Investment bersama saya Sandra. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih prospek pasar modal kita di tahun 2025 ini. Kita langsung aja ke Mas Arief. Halo Mas Arief. Halo Mas Sandra. Halo ya. Mas Arief ini adalah merupakan seorang fund manager dari manajer investasi yaitu Reliance Manajer Investasi. Langsung aja ya Konviso kita ngobrol dengan Mas Arief. Ya. Halo. Mas Arief mungkin sebelum perkenalan nih boleh diceritain dulu nggak tentang si Reliance Manajer Investasi ini? PT kan berarti PT Asset Management ya? Aset manajemen betul. Reliance Manajer Investasi sendiri itu kami tergabung dalam satu grup keuangan yaitu Reliance Group dengan holding kami yaitu Reliance Capital Management. Kami punya semua bisnis keuangan kecuali perbankan. Kami ada asuransi umum, asuransi jiwa. Kemudian ada perusahaan sekuritas juga, kami juga ada perusahaan pembiayaan dan kami sendiri di Reliance Manajer Investasi sebagai pengelola reksadana untuk untuk masyarakat gitu. Oke. Kalau boleh tahu Reliance-nya sudah berapa lama ya ini berdiri? Ya betul. Untuk Reliance Group sendiri itu kami sudah memasuki usia 23 tahun. Sementara untuk manajer investasi sendiri kami di Reliance Manajer Investasi itu berdiri tanggal 23 Mei 2012. So saat ini sudah sekitar 12 tahun ya. 12 tahun ya berarti. Dari 2012 kami juga punya pengalaman untuk pengelolaan produk reksadana baik konvensional maupun yang reksadana terstruktur. Oke. Gitu. Dana kelolanya sendiri udah berapa nih Mas? Untuk saat ini dana kelolaan kami di total 150 miliar. Oke. Memang saat ini untuk bisnis manajer investasi kami sendiri itu terfokus lebih ke produk-produk terstruktur. Yaitu produk selain reksadana yang bisa dibeli masyarakat ya. Kalau umum kan kita bisa tahu ada reksadana saham, dana pendapatan tetap, campuran, pasar uang. Nah, selain itu kami juga punya banyak produk-produk kami yang lebih ke produk-produk high net worth seperti PDNI. Juga kami ada reksadana yang dalam artian sebenarnya produk-produk aslinya nih populer nih, tapi untuk ketika dibungkus reksadana ini belum banyak yang mengetahui mungkin ya, yaitu reksadana dana investasi real estate itu kami juga punya. Sama satu lagi kami juga kelola dari untuk reksadana penyertaan terbatas itu yang langsung ke sektor real, kami ada di sektor tambang waktu itu. Oke. Berarti kalau untuk dari keseluruhan produk ada berapa total yang bisa dibeli masyarakat nih? Ya, untuk produk yang dibeli masyarakat kami ada 3. Pertama ada reksadana saham, kami juga punya reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana pasar uang. Itu kami masing-masing punya 1, nanti bisa juga dibeli melalui aplikasi investasiku ya gitu. Iya. Nah, kalau kawan Viso masih belum familiar dengan aset manajemen, biasanya kalau di pasar modal, kalau mereka yang suka investasi atau trading di saham, MI itu terkenal dengan big fund. Ya, betul ya. Betul. Jadi MI itu pasti kalau mau beli saham atau obligasi jumlahnya itu sangat besar ya, nominalnya sangat besar ya. Karena di satu sisi selain investornya retail, ada juga corporate ya, gitu betul. kan. Di reksadana itu memang karena kan reksadana itu sendiri namanya adalah kan sekumpulan wadah bagi para investor, sehingga baik investor dari institusi maupun perorangan itu bisa membeli reksadana melalui agen penjual ataupun langsung ke kontak ke kami di manajer investasi gitu. Dan nanti untuk pembelian minimalnya pun ada batas-batasnya masing-masing tergantung nanti produk-produk masing-masing produk. Kalau di kami sih rata-rata 100.000 ya, kecuali di pasar uang itu sudah bisa. Untuk di pasar uang sendiri bahkan itu hanya cukup dengan Rp10.000 saja udah bisa membeli produk reksadana kan. Oh oke, 10.000 ya tuh kan bisa.
kalau yang bingung-bingung mau investasi bisa di reksadana ya. Bisa di reksadana. Minimal 10.000. Gitu. Kalau saham mungkin harganya udah lebih dari itu juga bisa ya. Betul. Gitu. Oke, sebelum kita bahas produk nih, Mas Arief ya, kita bahas tentang prospek ini tahun ini 2025 nih gitu kan. Dari data yang ada atau di pasar modal dilihat dari IHSG kita, menurut Mas Arief nih, apa sih prospek yang bisa kita bidik di tahun 2025 ini nih? Ya, kami melihat sih kalau untuk di 2025 ini masih banyak tantangannya cukup banyak ya, baik dari faktor global maupun di kondisi domestik. Kami melihat bahwa faktor global terutama baik itu di geopolitik maupun nanti kebijakan dari negara-negara seperti Amerika dan Cina. Kita nggak tahu apa nanti Donald Trump akan melaksanakan trade war lagi nih dengan negara-negara terutama kemarin itu kita terkenal dengan Trump itu terkenal trade war dengan Cina. Juga kita melihat kondisi geopolitik yang mana kalau kita lihat untuk perang Israel dengan di Gaza itu juga kemarin sempat sempat gencatan senjata itu kabar baik, tetapi memang kalau kita melihat di Rusia dan Ukraina yang masih terus berlanjut, ini juga akan menjadi satu katalis negatif untuk 2025. Tetapi kalau kita melihat di domestik, pertumbuhan ekonomi kita selama 2024 itu cukup stabil di 5%. Dan dengan optimisme pemerintahan yang baru menargetkan 8% per tahun pertumbuhan, kami melihat ini akan menjadi sesuatu yang sangat menantang ya untuk mencapai target pertumbuhan tersebut. Nah, kalau menurut dari berarti geopolitik dan lain masih ada ketidakpastian ya ekonomi kita ya di tahun-tahun ini ya. Betul. Nah, sektor apa nih yang unggulan menurut Mas Arief yang mungkin bisa kita lihat gitu? Kalau sektor sebenarnya nih kita cukup dinamis ya, karena memang kami melihat juga tidak selalu sektor itu kita harus melihat dari top down, tapi kadang kami juga melihat secara bottom up. Saat ini kalau kita lihat emiten-emiten big cap seperti perbankan ataupun juga yang kita tahu kemarin penurunannya cukup dalam ya, terlebih lagi dengan bank-bank Big Four yang KBMI 4 yang kemarin juga sempat turunnya hampir setengahnya. Kalau kita lihat itu juga bisa jadi peluang. Kita juga bisa melihat sektor-sektor yang memang lebih siklikal, yang lebih seasonal. Itu juga kemarin ada seperti sektor-sektor batubara itu mulai kami hindari karena memang harga batubara juga sudah turun cukup dalam. Betul. Kemudian tren energi terbarukan juga semakin besar gitu kan. Nah, ini menjadi memang sektornya kita harus melihat secara tidak selalu top down, tapi juga kita bisa melihat dari sisi emitennya terlebih dahulu. Oke. Berarti kalau kita lihat secara garis besar, memang sektor yang tadi justru yang harus kita perhatikan sektor energi ya berarti ya? Ya, kita harus mulai aware ya dengan sektor energi, apalagi kan kalau dia memang tidak fokus di energi terbarukan, misalnya tidak diversifikasi atau apa, itu kan bisa menjadi suatu pertimbangan ya untuk nanti apakah kita tetap masuk ke sektor energi atau kita hindari. Gitu. Oke. Nah sekarang kan udah tahu nih gambaran umumnya keadaan pasar modal kita 2025. Yeah. Nah dari Reliance sendiri ada produk tertentu nggak yang bisa menggambarkan sekarang market karena lagi kita wait and see, jadi kita akan unggulin produk apa dulu nih? Ya, kalau kami kalau dari Reliance kami mengunggulkan satu produk pendapatan tetap. Kami punya namanya Reliance Dana Terencana. Kami mengunggulkan pendapatan tetap karena reksadana yang memang bobotnya itu lebih banyak di pendapatan tetap di obligasi maupun obligasi negara maupun di korporasi. Itu bisa menjadi satu pertimbangan. Oke. Nama produknya apa, Mas? Kami ada Reliance Dana Terencana. Oh, Dana Terencana. Iya. Nah, kalau misalnya untuk kawan Visos ini, kalau misalnya ingin ambil produk ini, baiknya berapa lama tuh untuk meng-keep-nya? Karena kan sambil istilahnya wait and see lah ya. Yeah. Karena pasar saham lagi arahnya masih nggak jelas gitu ya. Nah itu berapa lama tuh, Mas? Ini yang unik dari reksadana sebenarnya. Karena kalau reksadana itu kan kita harganya tiap hari berubah ya. Jadi untuk ngambil reksadana itu, beli reksadana pendapatan tetap itu bisa dilakukan memang secara berkala. Dan untuk time horizonnya itu bisa kita targetkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Rata-rata untuk pendapatan tetap itu kita bisa
dalam setahun atau katakan setahun ke depan kita mau targetkan sekian, berarti kan kita nabungnya harus berapa per bulan gitu kan. Jadi setahun masih bisa ya? Ya, ini kembali lagi memang ke rencana keuangan masing-masing nanti dari teman-teman semua, dari investor untuk investasi di reksadana. Gitu. Boleh dikupas nggak Mas dalamnya? Ya. Kalau produknya, kalau kami di reksadana Reliance Dana Terencana memang untuk komposisi produknya, komposisi investasinya kami minimal 80% itu terdiri dari surat utang, baik itu surat utang korporasi maupun negara, dan sisanya itu dari untuk reksadana terencana 0 sampai 18% itu di saham, kemudian minimal 2% di deposito. Jadi saat ini untuk dana terencana sendiri itu kita 90% di obligasi korporasi. Korporasi. Jadi memang dengan penurunan kemarin kami juga cukup stabil, tidak ikut turun dari ketika yieldnya naik, kita juga tidak ikut terkena dampak yang penurunan harga yang cukup dalam. Oke, mungkin boleh tahu nggak kenapa sih Reliance lebih memilih obligasi korporasi daripada obligasi pemerintah? Karena kan kalau kawan Viso teman-teman sendiri taunya obligasi pemerintah zero risk ya. Zero risk ya. Iya, ini mungkin apa pertimbangannya? Boleh di-share. Sebenarnya untuk kalau kami kenapa kemarin banyak obligasi korporasi, sebenarnya kami juga sempat ada di obligasi pemerintah, tapi memang melihat dari potensi dolarnya yang menguat, kami melihat bahwa kalau kita pegang obligasi pemerintah nih, kita bisa ikut turun nih ke bawah dalam. Jadi kita kemarin putuskan untuk kita jual dulu obligasi pemerintahnya, baru kita ambil korporasi. Memang kalau kita lihat obligasi korporasi ini kan cenderung lebih stabil, terutama yang memang perusahaannya memiliki kinerja yang baik, kemudian dia punya rating yang bagus, sehingga kami melihat bahwa dengan kupon yang lebih besar kami bisa mengoffset penurunan harga dengan pendapatan kupon gitu. Dan kalau korporasi berapa lama ya biasanya holding periodnya? Kalau korporasi sendiri itu tergantung dari penerbitan obligasinya ya. Kami rata-rata kalau obligasi korporasi itu kan di Indonesia 3 tahun atau 5 tahun ya kebanyakan gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi untuk investor sendiri nih Mas Arief ya, apa sih resiko, maksudnya resiko yang harus diwaspadai selama 2025 ini melihat market seperti kalau sekarang? Di 2025 ini kita untuk investor bisa memperhatikan dari faktor likuiditas ya, karena kan kita melihat bahwa faktor ketidakpastian ini masih cukup besar. Kita tahu volatilitas pasar kita juga masih cukup tinggi. Kita harus perhatikan dari sisi volatilitasnya gitu. Coba kita sambil cek ya. Iya, rupiah kita 16.400. Oh, udah 16.400 ya. Udah naik lagi ternyata. Selain sektor energi nih Mas Arief, ada lagi nggak sektor yang lagi bisa dilihat nih sepanjang 2025? Kalau kita melihat, mungkin bisa lihat peluangnya di sektor konsumer ya, cyclical, karena kita menjelang itu bisa jadi peluang tuh. Salah satunya gitu, bisa dilihat-lihat perusahaan-perusahaan sektor konsumer yang cyclical ya, yang memang dia banyak untuk orang spending di masa-masa Ramadan. Gitu. Ada lagi yang lain? Overall mungkin bisa dilihat juga secara tidak hanya dari sektornya, tapi nanti bisa juga di screening melalui kira-kira emiten apa aja sih, saham-saham apa aja sih yang dia punya fundamental yang bagus. Kita lihat dari mereka punya pertumbuhan labanya apakah terus bertumbuh, kemudian juga kalau yang punya dividen hunter nih bisa juga dilihat apakah perusahaan ini rutin bagi dividen. Itu bisa jadi salah satu pertimbangan sih selain melihat dari sektornya. Iya. Oke, sekarang kita langsung bahas aja tuh reksadana sahamnya Reliance nih. Pasti kan sektornya udah menyesuaikan ya. Nah, produk unggulan si reksadana sahamnya yang mana nih? Kalau di reksadana saham kami ada satu produk namanya Reliance Dana Saham. Itu juga bisa dibeli minimal cukup dengan 100.000. Nanti bisa juga dibeli di aplikasi investasiku ya. Itu dengan 100.000 cukup taruh uangnya aja. Nanti kita nggak perlu repot-repot nih. Nggak perlu repot-repot kan, kadang kalau kita beli saham langsung juga bingung ya. Bingung milih sahamnya, terus juga bingung waktunya, apalagi kalau kerja nih gitu kan. Betul banget. Kalau kerja kan waktunya juga nggak banyak karena kan waktu jam bursa itu kan ketika kita jam kerja juga gitu. Karena saya pernah pengalaman beli saham nih dulu awal kerja kan, beli saham gitu kan.
pagi nih niat sore mau jual, ternyata sore belum jual dibawa meeting gitu kan. Akhirnya lupa. sahamnya harus sudah naik gitu kan, taunya turun gitu kan. Akhirnya ya cut loss deh dari situ. Itu yang jadi pertimbangan lah. Mungkin juga pemilihan sahamnya juga yang memang terlalu agresif ya. Jadi memang lebih baik ya udah deh taruh aja di reksadana gitu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman sini pengen di reksadana, biarlah yang pusing Mas Arifnya ya. Yes, karena betul. Mas Arif yang bakal kelola dana kalian Betul. ya. Jadi nggak usah pusing. Nah balik lagi tuh Mas ke produknya. Jadi produk apa tadi nama produknya? Dana saham. Dana saham boleh dikupas nggak dalamnya apa aja untuk sekarang terakhir nih? Kalau dana saham kita kemarin kita sudah melakukan rebalancing karena melihat juga penurunan di big caps itu juga cukup besar. Kami sudah sebenarnya sudah melakukan penyesuaian ya. Kita melihat opportunity dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah turun cukup dalam, dan itu kita melihat bahwa di situ ada potensi besar untuk capital gain di tahun 2022 untuk kembali ke nilai wajarnya dia. Oke. Gitu. Berarti pendekatannya lebih ke si perusahaannya Karena memang banyak emiten sebenarnya yang sebenarnya bagus nih, tapi memang sudah diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya dia. Gitu. Berarti lagi murah ya? Lagi murah gitu. Oke. Jadi ada peluang nih, boleh nih kita ambil, kita masuk dulu. Boleh nggak disebutin nama? 5 aja deh, 5 yang teratas. Kami top itu kita ada BRI, BNI, mostly perbankan ya. Mostly perbankan. BRI, BNI, kemudian juga ada di Astra. Kemarin juga kita ada Telkom. Gitu. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang kemarin sempat turun dalam, yang punya fundamental bagus, tapi memang harganya tidak sempat tertekan dalam nih gitu. Jadi kita lihat, oh ini nilainya udah murah, kita ambil deh. Gitu. Oke, ini agak melenceng dikit ya, kita bahas BRI ya. Karena kemarin ramai banget nih setelah BRI di bawah 4.000. Itu banyak yang menghujat gitu. Tapi ternyata Big Fund ngambil loh guys gitu ya. Jadi harus berpikir lo secara besar ya, secara panjang. Oke, jadi emang BRI dari sisi fundamental masih bagus dan harganya murah. Iya, BRI ini kan sebenarnya kalau kita lihat dia salah satu emiten yang punya loan growth cukup bagus ya. Ngasih apalagi mereka itu ngasih pinjaman fokusnya di sektor-sektor UMKM, di consumer. Jadi memang kalau kita lihat secara pertumbuhan bagus, kemudian juga kemarin pertumbuhan labanya juga cukup tinggi tumbuhnya. Kalau untuk kita lihat dari perdagangan sendiri sih, untuk nilai intrinsik mereka, dia ini udah berdagangkan di bawah nilai intrinsik ya. Kalau kita lihat dari PBV yang biasanya udah di 3-an atau di standar di +1 standar deviasi, itu juga kemarin sudah tempat turun menyentuh di -1 standar deviasi. Itu juga udah cukup murah. Udah cukup murah ya, -1. Itu bisa jadi salah satu pertimbangan ya, karena memang apalagi baru bagi dividen lumayan betul. Tuh ya kan. Ya. Dibagi dividen. Jadi memang secara fundamental dia bagus, tapi memang harganya kemarin cukup tertekan cukup dalam. Iya betul. Nggak sampai nunggu -2. Wah boleh ya kalau boleh deh kalau ada. Oke. Selain saham perbankan, sektor apa lagi nih yang ada di reksadana dana saham ya? Dana saham ya. Kami juga ada di sektor. Kemarin ada di Astra satu, karena kita banyak juga memang mostly banyak kan di perbankan ya gitu. Yang selain itu kita juga ada di Astra sama di Telkom. Jadi kalau sektor-sektor Telkom kan semua orang juga pakai Telkom ya, pakai buat komunikasi apa segala macam gitu kan. Astra juga kita lihat pertumbuhan kendaraan juga memang ya walaupun banyak kendaraan listrik, tapi kan juga masih menjadi salah satu yang terbesar ya market pasarnya juga. Oke. Nah itu untuk reksadana sahamnya ya. Iya. Nah satu lagi berarti yang tadi belum kita bahas, reksadana pasar uang. Iya. Nah kalau pasar uang sendiri kita untuk pasar uang sendiri di Reliance Pasar Uang itu kita investasinya mostly banyak di deposito sama di obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Gitu. Nah kalau di pasar uang sendiri itu kita juga sebenarnya di ketiga reksadana itu kita memang fokusnya di likuiditas, karena memang kami melihat salah satu disadvantage reksadana itu ketika kita melakukan penjualan uangnya itu masuk bisa 3-4 hari kemudian. Memang kan kalau secara OJK kan juga memperbolehkan maksimal 7 hari kerja setelah itu. Tapi memang kita menjaga agar terutama di dana terencana dan di pasar uang itu kita bisa
distribusi untuk redemption itu memang kita usahakan T+1 itu udah bisa masuk. Jadi hari ini redeem, besok udah bisa masuk. Oh, besok udah masuk. Jadi gitu. cepat cair. Jadi ya. cepat cairnya. Itu memang jadi salah satu keunggulan kami ketika untuk di reksadana konvensional. Oke. Gitu. Dan memang karena kalau kami kan memang untuk reksadana konvensional ini dana kelolanya tidak cukup, masih cukup minimal ya. Jadi memang kita masih bisa lebih fleksibel untuk investasinya yang lebih memang yang lebih ke likuiditasnya. Gitu. Jadi untuk bisa dicairin kapan aja. Bisa dicairin secepatnya gitu Kak. Secepatnya. Jadi kalau butuh duit bisa langsung besoknya. Besoknya bisa langsung keluar. Ada maksimal jam berapa? Ya, untuk jamnya kita maksimal itu jam 1 untuk redemption, untuk terima dana untuk dapat NAV hari ini. Buat besoknya cair buat ya. Cair besok. Jadi kalau lewat jam 1 kita effort besoknya untuk usahakan lagi. Besoknya lagi. Oke. Tadi kita belum bahas return nih yang udah ada. Coba saat reksadananya tuh berapa returnnya bisa? Sebenarnya berapa tuh? Kalau di reksadana itu kami kemarin memang karena kan kita memang lebih fokusnya di luar konvensional ya. Untuk yang konvensional lebih fokus di pendapatan tetap dan pasar uang. Kemarin memang pasar uang kami karena memang lebih fokus lebih banyak ke deposito, jadi memang return kita nggak jauh dari deposito itu. Tetapi memang karena kita kan ada produk juga selain reksadana ya, kita ada PDNI. Itu untuk PDNI itu pengelolaan dana nasabah individu untuk high net worth ataupun dari asuransi, dana pensiun seperti itu. Kami tahun 2023 salah satu produk atau namanya KPD ya, kalau dulu PDNI kami itu returnnya 20% per annum. Saat pasar waktu itu tumbuhnya 6% IHSG gitu kan. Kemudian di tahun 2024 kemarin kami masih tumbuh 5-6% saat IHSG minus 2% ya kemarin. Itu masih kami bisa tumbuh juga 2%. Jadi memang saham-sahamnya juga memang kita untuk yang di sini kita kombinasikan antara saham dan obligasi. Jadi memang ini lebih ke balance fund ya kalau bisa kita bilang. KPD-nya ya. Ya, karena kan untuk KPD ini lebih fleksibel sebenarnya. Lebih fleksibel karena memang langsung direct ke investornya. Jadi apabila ada kebutuhan yang katakan butuh deh 100% di equity atau katakan butuh 70% di obligasi pemerintah, 30% di equity, itu kita bisa segera menyesuaikan dari situ. Gitu. Dan untuk KPD ini memang kan lebih ke high net worth ya. Jadi untuk sesuai ini minimalnya memang 5 miliar. Tapi memang dengan itu kita bisa lebih intens karena kan komunikasinya langsung antara MI dengan investornya. Gitu. Dan kalau untuk minimalnya berarti kalau KPD udah di Reliance berapa? Kalau kami di minimal juga sesuai dengan ketentuan OJK di 5 miliar, tapi selama ini sih sejauh ini dari KPD kami itu rata-rata memang di atas 10 miliar ya. Di atas 10. Iya, di atas 10. HNWI-nya ya. Tapi di bawah 10 pun nggak apa-apa, kita terima kok gitu. Iya. Nah kalau untuk investor pemula nih Mas Arif ya, better mau masuk reksadana nih, better sekarang masuk reksadana pasar uang dulu kah atau pendapatan tetap dulu kah? Nah, untuk investor pemula sebenarnya ini kita harus lihat dulu ya, mereka ini tujuan investasinya untuk apa. Nah, kebanyakan ini kan yang baru namanya pemula kan biasanya dia entah masih mahasiswa atau misalnya baru mulai kerja nih gitu kan. Itu bisa consider untuk simpan dulu deh dana darurat sekian. Gitu. Jadi ketika dana darurat mereka udah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama katakan 6 bulan ke depan, baru mulai deh kita cari reksadana yang memang kasih likuiditas yang bagus, yaitu berarti kan di pasar uang ya sebenarnya. Nah, ketika udah cukup, katakan cukup di pasar uang, kita bisa mulai nambah di pendapatan tetap. Katakan bisa kombinasi dua-duanya ya dengan rasio yang katakan 70% di pasar uang, 30% di pendapatan tetap. Nanti semua udah mulai berjalan waktu, boleh coba dikit-dikit di pasar di reksadana saham. Gitu. Jadi instrumennya dibagi lagi ya, mau yang pasar uang atau yang pendapatan tetap. Nah, kalau yang dana darurat itu bisa nggak ditaruh di pasar uang? Nah, untuk dana darurat itu bisa juga di kami taruh di pasar uang karena untuk pencairan kami juga cukup cepat ya. Yang tadi ya. Hari ini infoin kita mau redeem, besok uangnya udah bisa keluar gitu. Tapi hari bursa ya? Hari bursa, betul. Memang di hari kerja gitu.
Oke. Nah ini sekarang kita berbicara tentang investasi. Betul. Mas Arif kan berarti sudah pernah investasi saham nih ya? Sudah pernah. Oke, boleh nggak coba di sharing awalnya belajar investasi saham di mana mentornya siapa? Bukan mentornya siapa ya maksudnya? Gimana kok bisa awalnya mau berinvestasi di saham kayak gitu? Ya, aku dulu awal mulai kenal analisa saham itu waktu zaman kuliah. Jadi waktu kuliah itu kebetulan kan memang jurusannya di manajemen yang khusus di manajemen spesialisasi di pasar modal. Jadi kebetulan waktu itu pas semester 6 atau 5 atau 6 itu kita ada lomba tentang analisa saham itu kebetulan waktu itu bikin tim bertiga. Awalnya saya belum tahu apa-apa nih. Wah ini saham diapain ya analisa ini. Saya masih ingat waktu itu pertama kali itu sahamnya yang kita analisa saham Era Jaya waktu itu. Lagi rame-ramenya Xiaomi waktu itu masalah. Ya kan. Itu kita nggak tahu nih ini bikinnya apa ya gitu kan. Mulai dari ternyata di situ mulai belajar tuh. Ternyata pendapatan tuh begini. Ternyata pendapatannya dia tuh mostly dari jual beli. Nah itu sejak saat itu mulai tertarik nih, boleh nih gitu kan belajar investasi saham. Akhirnya kemudian nggak lama dari itu kita bikin akun tuh buat beli saham gitu kan. Waktu itu modal kecil kok nggak banyak gitu kan, cuma berapa ratus ribu udah bisa beli saham. Gitu. Jadi memang dari zaman kuliah ya. Dari zaman kuliah sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Oke. Cuman memang udah beda gayanya ya, gaya tradingnya udah beda. Kalau dulu kan kita masih trading cepet gitu kan, masih banyak waktu, masih bisa pagi jual beli gitu kan. Sekarang udah enggak, lebih ke oke ini saham bagus, kita beli aja sesuai fundamentalnya masih bagus nih gitu kan, masih rutin bagi dividen. Oke kita ambil gitu. Tadi lupa ya yang produk. Nah antara pendapatan tetap sama pasar uang, berapa sih returnnya sih pendapatan tetap reksadana dari Reliance? Kemarin kita karena kan sempat kita memang ada saham juga yang sempat banyak saham tertekan gitu kan, dan kita sempat ada punya obligasi pemerintah juga. Itu kemarin kita per 2024 return kita di 2% sampai 3%-an. 2-3. Iya, karena memang pendapatan tetap sempat kita tertinggi itu 6 sampai 7, tapi kemudian turun karena salah satunya faktor dari tekanan jual kemarin yang lumayan luar biasa ya di akhir tahun gitu kan. Biasanya ada window dressing gitu kan, ini malah kebalikannya gitu kan. Udah tunggu-tunggu nih kapan window dressing, ternyata malah balik arah gitu kan. Kalau misalnya fund manager ketika memilih sektor saham atau emiten tertentu ternyata nggak sesuai tesisnya, itu ganti strategi? Iya, sebenarnya kita kalau di kami tidak memang melihat bagaimana perkembangan pasar ya, tapi memang apabila katakan secara fundamental nih keputusan kita untuk masuk ke sana itu memang sudah berdasar ya, udah ada fundamentalnya, dasarnya juga udah ada. Tapi memang kalau faktor pasarnya yang memang pasarnya juga harganya menekan itu sudah lain hal ya gitu, karena itu beda hal lagi. Karena memang kalau di reksadana itu sendiri kami kan harus memenuhi ketentuan minimal investasi ya. Kalau untuk di saham contohnya itu kita harus ada minimal 80%. Itu pun juga di satu emiten kita nggak bisa lebih dari 10%. Jadi dari dana kelolaan. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang memang kita harus penuhi. Jadi memang yang bisa kita lakukan adalah melakukan rebalancing dan juga mencari yang memang lebih rendah volatilitasnya. Gitu. Jadi kalau ada satu saham nggak sesuai tesis itu bisa langsung rebalancing ya? Bisa langsung rebalancing. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Arif, bisa nggak kasih tips gimana sih buat teman-teman sini yang pemula kalau ingin belajar investasi baik saham ataupun reksadana nih? Iya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mau belajar investasi itu bisa dimulai dari investasi kepala dulu ya. Kita belajarin dulu, mulai baca-baca buku-buku yang memang terkait dengan investasi. Banyak buku-buku bacaan terkait dengan untuk reksadana ataupun investasi di pasar modal. Jadi kita tahu dulu sejarahnya. Ternyata investasi di pasar modal itu tidak sesulit yang dibayangkan loh gitu. Tapi memang perlu yang namanya ilmu untuk masuk di pasar modal. Selain itu juga salah satu faktornya adalah faktor psikologis, itu juga harus baik. Karena jangan sampai nanti ketika kita beli saham gitu kan, padahal sahamnya bagus nih, tapi ketika harganya turun gitu kan kita nggak siap, akhirnya kita jual, padahal nggak lama setelah kita jual ternyata sahamnya naik nih. Nah itu yang banyak kejadian kan, baru beli saham nggak lama sahamnya turun gitu, tapi ketika jual cut loss gitu ternyata nggak lama naik lagi gitu kan. Nah itu yang sering kejadian karena memang
beli sahamnya itu tidak tahu kenapa beli saham itu. Jadi memang harus supaya kita dapat ilmunya, pelajari juga kalau kita investasi di saham, pelajari fundamental perusahaannya, pendapatannya terus bertumbuh atau tidak. Dan kalau di reksadana biasanya kita bisa pelajari yang namanya prospektus dan juga fund fact sheet, itu kita pasti rilis di tiap bulan. Bisa dicek juga di website kami di reliance-investasi.com. Jadi kita publish tiap bulan fund fact sheet dan prospektus. Jadi banyak bisa pelajari dari banyak hal. Di internet pun juga kita bisa mulai cari-cari apa sih pasar modal, apa sih reksadana, gimana sih caranya investasi saham gitu kan. Gitu. Better sih untuk pemula ya, karena memang kan belum tentu ada waktu belum tentu ada waktu buat belajar, belum juga belum tentu juga udah bisa belajar nih, belum tentu bisa ada waktu untuk mempelajari perusahaan ini, pendapatannya bagus, ada apa gitu kan. Nah, itu bisa juga lebih baik sih memang diserahkan ke fund manager, ke reksadana yang memang akan mengelola dana itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, jadi untuk memula boleh untuk pertama di reksadana ya Mas ya. Dan untuk seperti sekarang better boleh pilih reksadana pasar uang atau pendapatan tetap gitu ya, dengan keadaan market yang seperti sekarang ya. Iya. Oke. Thank you Mas Arif waktunya. Thank you. Dan Kak Visto, kalau misalnya kalian ingin melihat ada update apapun tentang market atau tentang produk di reksadana Reliance, bisa ke mana Mas Arif? Ya, kita bisa ke Instagram kami di reliance_investasi ataupun juga ke website kami di reliance-investasi.com, atau bisa langsung kontak di marketing kami ada di Instagram reliance-investasi.com. Nanti akan dijawab langsung oleh tim kami. Oke, nanti kita taruh ya di pin message gitu. Oke, Kak Visto, sekian berbincang-bincang kita hari ini tentang update market dan produk reksadana yang tadi bagus ya dari Reliance ya. Dan tetap transaksi di investasiku, baik reksadana, saham maupun obligasi, karena kalau kalian transaksi di investasiku, kalian akan mendapatkan cashback point, yang dimana poinnya bisa dipakai di seluruh Merchant City Corp atau diinvestasikan kembali di reksadana. Oke, Kak Visto, sekian untuk hari ini, dan investasiku for better tomorrow. Bye.